I want to tell you about tantangan mengelola bisnis global. Membangun dan mengembangkan bisnis di tingkat global adalah perjalanan yang penuh tantangan, membutuhkan strategi yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang terkait. Memahami perbedaan budaya dan nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai-nilai budaya. Setiap negara memiliki nilai-nilai budaya masing-masing. Misalnya dalam budaya individualistis, keberhasilan individu yang diutamakan, sedangkan dalam budaya kolektif, kesejahteraan kelompok lebih penting. Yang kedua adalah komunikasi. Cara berkomunikasi di berbagai negara berbeda-beda. Bahasa tubuh, gaya bicara, dan etika bisnis dapat bervariasi. Memahami perbedaan ini penting untuk komunikasi yang efektif. Yang ketiga adalah perilaku konsumen. Selera dan kebiasaan konsumen global berbeda. Penting untuk memahami preferensi konsumen di setiap negara untuk memasarkan produk atau layanan secara efektif. Selanjutnya, adaptasi kepemimpinan dalam konteks internasional. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang efektif di satu negara mungkin tidak cocok di negara lain. Penting untuk beradaptasi dengan budaya lokal dan menghargai gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang kedua yaitu delegasi dan pengambilan keputusan. Cara mendelegasikan tugas dan membuat keputusan dapat bervariasi. Penting untuk memahami struktur organisasi dan budaya pengambilan keputusan di negara lain. Yang ketiga yaitu motivasi tim. Motivasi karyawan dapat berbeda. Memahami faktor-faktor yang memotivasi karyawan di negara lain penting untuk membangun tim yang solid dan bersemangat. Selanjutnya adalah strategi komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari jargon atau bahasa khusus industri. Yang kedua yaitu peka terhadap budaya. Perhatikan bahasa tubuh, gaya bicara, dan etika bisnis yang berbeda di setiap negara. Yang ketiga yaitu bersikap sabar dan ramah. Bersikap sabar dan ramah dalam berkomunikasi. Yang keempat yaitu gunakan terjemahan profesional. Untuk berkomunikasi penting, gunakan jasa penerjemah profesional untuk memastikan pesan Anda diterjemahkan secara akurat dan tidak ada kesalahan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang selanjutnya yaitu mengelola tim yang beragam. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Dorong komunikasi terbuka dan jujur di antara anggota tim dari berbagai latar belakang. Berikan kesempatan bagi semua anggota untuk berbagi ide dan pendapat. Yang kedua yaitu kerjasama tim. Bangun tim yang kuat dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai. Dorong anggota tim untuk saling mendukung dan bekerja sama. Yang ketiga yaitu manajemen konflik. Selesaikan konflik dengan bijaksana dan adil. Dengarkan semua pihak dan cari solusi yang memuaskan semua anggota tim. Selanjutnya yaitu navigasi peraturan dan kebijakan negara lain. Yang pertama yaitu peraturan perpajakan. Pahami peraturan perpajakan di negara lain, pastikan bisnis Anda mematuhi peraturan pajak setempat untuk menghindari masalah hukum. Yang kedua yaitu peraturan ketenagakerjaan. Kenali peraturan ketenagakerjaan di negara lain, pastikan perusahaan Anda mematuhi standar ketenagakerjaan lokal untuk menghindari masalah hukum. Yang ketiga yaitu peraturan lingkungan. Perhatikan peraturan lingkungan di negara lain, pastikan bisnis Anda tidak mencemari lingkungan dan mematuhi peraturan lingkungan setempat. Yang keempat yaitu peraturan dagang. Pahami peraturan dagang di negara lain, pastikan perusahaan Anda mematuhi peraturan dagang setempat untuk menghindari kesalahpahaman dan masalah hukum. Membangun jaringan bisnis global. Yang pertama yaitu pertemuan dan konferensi, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga yaitu media sosial, dan yang keempat email marketing. Yang terakhir adalah kesimpulan, kunci sukses mengelola bisnis global.
Mengelola bisnis global memerlukan strategi yang komprehensif, pemahaman yang mendalam tentang budaya, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang beragam, dengan fokus pada komunikasi yang efektif, membangun jaringan yang kuat, dan mematuhi peraturan setempat. Perusahaan dapat sukses dalam menghadapi tantangan dan peluang di pasar global. I think it's enough. And last I say, wassalamualaikum I think it's enough. I apologize on my mistakes, and the last I say, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.